bantahkan semua penguasa penghulu di udara. Di dalam nama Yesus, semua yang menahan setiap blessing, setiap berkat, semua yang di udara, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap berkat apapun yang dicuri, yang diambil, firman-Mu berkata kembalikan 7 kali lipat. Kami percaya di dalam nama Yesus, biar berkat yang dari Tuhan, firman-Mu kata berkat yang menjadikan kaya. Semua pencuri-pencuri, semua penghulu-penghulu, kami ikat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes, Lord. Biar Allah dalam pengering yang mencuri, yang memakan semua hasil panen kami. Yes, Lord. Dihancurkan, dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Semua belalang-belalang pelahap yang menggagalkan panen kami dihancurkan dalam nama Yesus. Akan terjadi panen besar, tuayan besar. Kami akan penjara di dalam nama Yesus. Semua burung-burung pencuri yang memakan semua benih-benih kami dihancurkan dalam nama Yesus. Kami halau roh burung yang mencuri setiap benih-benih kami. Biar benihnya tumbuh, hidup, berbuah. Kami percaya nama di atas segala nama Tuhan. Kami percaya firman berkata barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Setiap berkat, setiap blessing terbuka. Kami berkatakan terbuka. Tidak ada langit tembaga, tidak ada tanah besi. Semua langit terbuka, langit terbuka. Semua pintu yang tertutup berabad-abad terbuka, terbuka. Semua penghulu-penghulu udara yang menghalangi, kami berkatakan terbuka, terbuka. Semua pintu-pintu berkat dalam hidup kami terbuka, terbuka, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat Tuhan di atas kepala kami, yang mengurapi tangan kami dengan kuasa untuk menjaga dengan kuat, yang memberkati kami sehingga kekayaan bangsa-bangsa masuk datang dalam hidup kami. Mengurapi tangan kami, apa yang kami pegang berhasil, apa yang dipegang menjadi besar di dalam nama Yesus. Kami bangun tembok perlindungan sekeliling kami. Di dalam nama Yesus ada tembok perlindungan yang dari Tuhan kuat melindungi, memproteksi kami. Di dalam nama Yesus ada efes damim, tudung perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Darah Yesus memproteksi kami di dalam nama Yesus. Kami tutup semua celah, kami tutup semua celah, semua lubang dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami tinggal dalam jaminan keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tembok berapi sekeliling kami, tembok berapi sekeliling kami. Anugerah-Mu Tuhan seperti pagar tembok dan perisai bagi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua penguasa di bawah tanah ini, di dalam nama Yesus, setiap kali yang menahan berkat yang ada, semua penguasa di bawah yang berabad-abad, yang menahan semua tanah terkutuk, kami berkatakan di dalam nama Yesus, tidak ada lagi tanah yang terkutuk. Semua penguasa yang menahan di bawah, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau penguasa-penguasa di bawah bumi, kami ikat kuasa-Mu, Kau yang menahan setiap tanah untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk menghasilkan buah. Kami ikat kuasa-Mu, penguasa di bawah, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, semua tanah yang berbatu-batu, semua tanah bersemak duri yang tidak pernah menghasilkan buah, dibersihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua batu diambil, onak duri dihancurkan. Kami katakan tanah subur, berbuah, limpah. Semua penguasa tanah, semua ular-ular tanah yang di bawah, yang menguasai, yang memakan semua berkat-berkat Tuhan sedang dihancurkan sekarang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semua penguasa di dalam bumi, kami berkatakan di dalam nama Yesus, kami berkatakan semua tambang, semua emas, semua permata, semua yang dihasilkan dari tanah, kami berkatakan semua terbuka, 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 tidak ada yang menahan yang di dalam tanah.
kuasamu di dalam nama Yesus. Kami perintahkan semuanya penguasa kami ikat di dalam nama Yesus. Kau yang menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan, kami hancurkan semua penguasa-penguasa di bawah bumi di dalam nama Yesus. Setiap tanah yang tertutup, semua tanah yang gersang, tanah yang mandul, yang tidak menghasilkan, kami perkatakan, kami bernubuat, tanah menjadi subur, tanah berbuah, tanah menghasilkan 100 kali lipat, tanah menghasilkan 100 kali lipat, dan semua tanah yang sudah kami jalani, yang pernah kami patok, kami katakan setiap firman yang sudah ditanam di dalam tanah hidup menghasilkan buah, hidup menghasilkan buah, hidup menghasilkan buah. Sekarang kami berkatakan tumbuh, 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 tidak ada tanah terkutuk. Kami berkatakan tumbuh di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahnya. Kami berkata di dalam nama Yesus yang membedakan kan ada blessing Tuhan, ada blessing Tuhan, ada berkat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Pancaran mata air akan mengalir. Kami katakan mata air baru akan memancar dari bawah tanah. Mata air baru memberikan kesegaran. Kemanapun dia mengalir, memberikan pohon-pohon yang hidup. Ada ikan-ikan menghasilkan banyak tuayan, banyak panen. Ikan, pertanian, perkebunan akan tumbuh berhasil karena mata air Tuhan dialirkan di dalam tanah, dalam nama Yesus. Kami percaya firman berkata dan orang fasik menimbun kekayaannya untuk diberikan kepada orang benar. Tuhan, apa yang sudah tertulis, kau genapkan firman-Mu. Kami percaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak ada yang firman yang gugur. Semua jadi, semua ya dan amin. Dan orang fasik menimbun kekayaannya untuk diberikan kepada orang benar. Kami berkatakan for the sake of the gospel. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Untuk Taman Eden dipatahkan, dihancurkan. Yang mengatakan dengan jerih lelah, dengan berkeringat, itu dibatalkan, dikalahkan, dihancurkan, dibalik menjadi berkat Tuhan. Akan ada kemudahan buat umat Tuhan. Akan ada kemudahan buat umat Tuhan. Apa yang ditabur akan tumbuh, berbuah, dituai. Apa yang dikerjakan dipermudah oleh Tuhan, dibuat mudah di dalam nama Yesus. Grace, anugerah, mercy and grace, anugerah, belas kasihan Tuhan akan ditunjukkan pada umatnya di dalam nama Yesus. Kami berkatakan pada selatan, kami berkatakan pada timur, kami katakan pada utara, kami katakan pada barat. Tidak ada yang bisa menahan kuasa Tuhan yang turun. Tidak ada yang bisa menahan setiap janji Tuhan, setiap mandat, setiap perintah Tuhan, setiap berkat, setiap yang Tuhan sudah tetapkan buat bangsa ini. Akan diangkat segala di atas segala bangsa di atas muka bumi. Semua terjadi di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, semua nubuatan, semua yang dinyanyikan akan terjadi. Semua yang dinubuatkan, semua terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hujan awal dan hujan akhir akan susul menyusul, tidak pernah berhenti. Hujan awal, hujan akhir, terus susul menyusul. Panen, terus susul menyusul. Panen akan kejar mengejar. Panen dan pembajak terus akan kejar mengejar. Tidak akan pernah habis. Terus menerus. Berbuah, 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 semakin lebat dan berbuah. Berbuah di dalam nama Yesus. Terbuka, langit terbuka. Ada langit yang terbuka. Terbuka, open heavens. Ada tangga yang naik menuju surga. Ada langit yang terbuka di dalam nama Yesus.
Mari semua angkat tangan kita. Mari semua angkat tanganmu. Biarlah biarlah patakarala bose. Biarlah kami letakkan panah kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau percaya Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak namanya. Kami percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hujan berkat akan turun. Hujan berkat yang memberikan pertumbuhan, kehidupan turun dalam hidup kami. Turun di gereja ini. Dalam nama Yesus. Turun atas umat Tuhan. Hujan berkat memberi kehidupan, memberi pertumbuhan. Turun. Turun. Kami katakan kehidupan, 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 kehidupan atas setiap tanah yang kami injak. Kami katakan kehidupan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tumbuh, tumbuh, berbuah lebat. Di dalam nama Yesus. Tumbuh, berbuah lebat. Berbuah, berbuah, melimpah, 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 melimpah. Melimpah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sepakat biar semua termeterai di dalam nama Yesus. Kami percaya semuanya daripadamu, oleh Engkau dan bagimu Tuhan. Dan kami berikan segala kemuliaan. Kami angkat semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang layak. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. To thee we ascribe glory. To thee we ascribe honor. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. We ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Mari angkat tangan kita. To thee we ascribe glory. We give you all the glory. We ascribe Di dalam nama Yesus. Biar setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku Kau Yesus Kristus Tuhan. Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan Tuhan. To thee we ascribe glory. To thee we ascribe honor. To thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. The glory is here. Kita nyanyikan kemuliaan ada di sini, the glory is here. Angels are here. Dan malaikat-malaikat ada di sini. Jesus is here. Yesus ada di sini. Put your arm out like this. Dan taruh tangan Anda seperti ini. Everybody put your arm out. Semuanya rentangkan tangan Anda. Let's welcome the angels. Mari kita berjalan bersama malaikat-malaikat. We welcome you, angels. Kami menyambutmu malaikat-malaikat. We welcome you, Kami angels. menyambutmu malaikat-malaikat. Fill this auditorium. Penuhilah auditorium ini. We welcome you. Kami menyambutmu. Jesus. Jesus, I love you. I love you. I love you. I love you. Yes, I do. Yes, I do. Oh, Jesus. Oh, Jesus, I love you.
I love you. Yes, I do. Yes, I do. My eyes Mataku are on you. tertuju padamu. My eyes My eyes are on you. are on you. Oh, Jesus, Oh Jesus, I love you. I love you. I love you. I love you. Yes, I do. Yes, I do. Whoa, Jesus is here. Yesus ada di sini. Oh, Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Right now. Right now. Oh, Jesus is here. Jesus is here. Oh, Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Right now. Right now. Whoa. When we sing, oh, Pada waktu kita menyanyi oh, we worship with the angels. kita sedang menyembah bersama para malaikat. You can worship in Indonesian. Saudara bisa menyembah di dalam bahasa Indonesia. You can worship in any language. Anda bisa menyembah dalam bahasa apapun juga. But we need to worship with the angels. Tetapi kita perlu menyembah bersama para malaikat. You take a step into the glory. Lalu Anda mengambil satu langkah menuju kemuliaan. Yeah, you step into the glory. Anda melangkah masuk ke dalam kemuliaan. Jesus is in the glory. Yesus ada di dalam kemuliaan. That's why tonight miracles will happen. Dan itulah sebabnya malam hari ini mujizat-mujizat akan terjadi. Your lives will be changed. Hidup saudara akan diubahkan. Not because somebody prays for you. Bukan karena ada yang mendoakan saudara-saudari. You step into the glory. Melainkan karena saudara masuk melangkah ke dalam The kemuliaan. glory cloud comes down upon you. Awan kemuliaan itu turun atas saudara-saudari. Oh, yeah, yeah. Oh iya iya. Angels will come all around you. Malaikat-malaikat akan datang di sekitar Anda. Everything will change. Dan segala sesuatu akan berubah. You must believe that Jesus is here. Anda harus percaya bahwa Yesus ada di Do sini. you believe that Jesus is here? Apakah Anda percaya bahwa Yesus ada di sini? Oh, yeah, yeah. Oh iya iya. Just close your eyes. Tutup mata saudara-saudari Just relax dan santai saja. and sing from your heart tonight. Dan biarlah itu muncul dari hati saudara malam ini. Oh, 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 oh Yesus, aku memerlukan Engkau. Aku memerlukan Engkau. Malam ini I'm thirsty aku haus for your spirit. akan Roh Kudus-Mu. I'm thirsty Aku haus tonight. malam ini. I need a drink, Lord, Aku perlu minum Tuhan of your spirit. dari Roh Kudus-Mu. I need a drink, Lord. Aku perlu minum Tuhan. I need more. Aku perlu lebih lagi. Minum, minum, minum. Whoa. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Roh Kudus. Yeah, yeah, yeah. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Roh Kudus. Mabuk, 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 whoa. mabuk, mabuk, mabuk. Mabuk, mabuk, mabuk. Roh Kudus. Oh, yeah. Mabuk, mabuk, mabuk. Mabuk, mabuk, mabuk. Mabuk, mabuk, mabuk. Roh Kudus. Whoa. Oh,
happy day. Oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When waktu Jesus Yesus membasuh was. hati When kita. Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Dia basuh segala dosa kita. Oh, happy day. Oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, When Jesus when was. Jesus was, When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. when Jesus was, He washed my sins away. away. Oh, happy day. Oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when Jesus was. He washed my sins away. Hallelujah. Haleluya. You may be seated. Silakan duduk saudara. I want to thank each of you for coming tonight. Saya ingin berterima kasih kepada Anda sekalian karena datang pada malam hari ini. Some of you come from different cities, from different countries. Ada di antara Anda yang datang dari kota yang berbeda dari Semarang dan ada yang datang dari luar negeri juga. I am so thankful you have a desire to hear what God says to the church. Saya sangat bersyukur bahwa Anda punya hati yang penuh kerinduan untuk mendengar perkataan Tuhan kepada jemaatnya. Those of you that have never heard me before, Di antara saudara-saudari yang belum pernah mendengar saya sebelumnya, I do not prepare my sermon. saya tidak mempersiapkan khotbah saya. I don't have a sermon prepared. Saya tidak mempunyai khotbah yang sudah disiapkan. So you will be disappointed if you expect a sermon. Jadi kalau yang saudara harapkan adalah suatu khotbah, Anda akan kecewa. I was a pastor for more than 20 years, Saya sudah jadi pendeta lebih dari 20 tahun. and then God sent me to Indonesia. Dan kemudian Tuhan mengutus saya ke Indonesia. I've come here for 19 years. Saya sudah datang ke sini selama 19 tahun. I prophesy in every city in Papua Saya bernubuat di kota-kota utama di Papua and all through the islands of Indonesia. dan di semua pulau-pulau Indonesia. And you have to understand my heart. Dan saudara harus mengerti isi hati saya. I don't come here to get an offering. Saya tidak datang ke sini untuk mendapatkan persembahan. My pastor in Indonesia tells me I should not come to Indonesia. Pendeta saya yang di Indonesia mengatakan kepada saya seharusnya saya tidak datang ke Indonesia. He said go to other countries. Dia berkata pergi aja ke negara-negara lain. Indonesia is so successful. Indonesia sudah begitu berhasil. They're so blessed of God. Dan mereka begitu diberkati Tuhan. Now go to other countries. Pergilah sekarang ke negara-negara lain. But I don't listen to my pastor Tetapi saya tidak dengarkan pendeta saya. because I hear the voice of God. Oleh karena saya mendengar suara Tuhan. You understand? Saudara ngerti? God wants you to hear the voice of God. Tuhan ingin saudara mendengar suaranya Tuhan. Do you believe that? Apakah Anda percaya akan hal itu? Do you believe that? Anda percaya itu? If I tell you what God says, you should feel it in your spirit. Kalau saya mengucapkan kepada saudara apa yang difirmankan oleh Tuhan, Anda harus merasakannya di dalam roh saudara. It's not about manipulation, Ini bukan soal manipulasi, but we have to know the voice of God. tetapi kita harus kenal suaranya Tuhan. And it is so important, like a meeting tonight, Dan ini penting sekali, sama seperti kebaktian pada malam ini. because this meeting tonight is not about just Indonesia. Oleh karena kebaktian malam ini bukan berkaitan hanya dengan negara Indonesia saja. You must understand that. Anda perlu memahami hal ini. Many times God talks to me about Indonesia, Banyak kali Tuhan berbicara kepada saya mengenai Indonesia. and He begins like this. Dan dia mulai dengan berkata begini. Daryl, go to Holy Stadium. Daryl, pergilah ke Holy Stadium. Are you listening? Saudara mendengarkan? Go to Holy Stadium. Pergilah ke Holy Stadium, kata Tuhan. I'm not the pastor of this church, Saya bukan gembala gereja. but the purpose of this church Tetapi tujuan daripada gereja ini is that you would come here adalah supaya Anda datang ke sini. and you would have a meeting with God. Dan Anda berjumpa dengan Tuhan. It's not to be a place of entertainment, Ini bukan tempat hiburan. not to be a place of great preachers, Ini bukan tempatnya pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah hebat. but where people can come from any place in the world and meet God in Holy Stadium. Tetapi supaya orang-orang bisa berdatangan dari mana-mana dari seluruh dunia untuk ketemu dengan Tuhan di sini. That is the plan of God.
Itulah rencananya Tuhan. And you are not here by accident tonight. Dan bukan kebetulan saudara ada di tempat ini malam ini. God put a desire inside of you. Oleh karena Tuhanlah yang menaruh kerinduan di hati Anda. Because God loves you. Oleh karena Tuhan mengasihi Anda. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. Many of you disqualify yourself. Banyak di antara Anda yang memecat diri sendiri menganggap dirimu tidak memenuhi syarat. Because you don't feel qualified. Karena Anda tidak merasa diri memenuhi syarat. But please understand, Tapi tolong pahami. great things will happen tonight. Perkara-perkara besar akan terjadi malam hari ini. If you understand what God told Moses, Jika saudara mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. the key to the glory of God, Kunci akan kemuliaan Tuhan. the key to you having a miracle tonight Kunci supaya Anda mengalami mujizat malam ini. is the blood of Jesus Christ. Adalah darah Yesus Kristus. The blood of Jesus Christ. Darah Yesus Kristus. When you look at people in the Bible, Pada waktu saudara membaca mengenai orang-orang yang di Alkitab. the greatest apostle in the Bible was Paul. Rasul terbesar di Alkitab adalah Rasul Paulus. He was a murderer. Dia adalah seorang pembunuh. He was a very bad man. Dia seorang yang sangat jahat. He was not a good man. Dia bukan orang baik. God chose Paul. Tapi Tuhan memilih Paulus. Who in the Bible did God love so much? Siapakah di Alkitab ini yang Tuhan kasihi begitu rupa? A man who was close to God, Yaitu orang yang dekat dengan Tuhan. and then he saw a beautiful woman, Dan kemudian dia melihat seorang wanita yang cantik. and he committed adultery, Dan dia melakukan perzinahan. just like some of us. Sama seperti yang dilakukan beberapa di You may antara kita. not commit adultery, Mungkin saudara tidak berzinah. but we commit many, many sins. Tapi kita telah melakukan banyak dosa. But this man even murdered, he killed. Tapi orang ini bahkan membunuh. And then after he murdered and he killed, Dan setelah dia membunuh, God forgave him. Tuhan mengampuni dia. And God said this, Dan Tuhan berkata begini, I called you to be king, Aku telah memanggilmu menjadi seorang raja. now be king. Sekarang jadilah raja. I called you to be priest, Aku memanggilmu menjadi imam. now be priest. Sekarang jadilah imam. And some of you need to understand tonight, Ada di antara Anda yang perlu memahami malam hari ini. you have failed God. You failed God. Anda sudah gagal di hadapan Tuhan. You've committed sin. Anda telah berbuat dosa. You have not handled your money properly. Anda tidak mengurus keuangan Anda dengan baik. You don't want other people to know what you do with your money. Dan Anda tidak ingin orang lain tahu apa yang Anda perbuat dengan uang Anda. Because you do things wrong with your money. Oleh karena Anda melakukan hal yang salah dengan uang Anda. And right now you're in condemnation. Dan sekarang ini Anda merasa didakwa. But you understand? Tapi maukah Anda mengerti? We have done things wrong. Kita semua telah melakukan hal-hal yang salah. And God still loves you. Tapi Tuhan masih God mengasihi still saudara. loves you. Tuhan masih mengasihi Anda. This is your night. Inilah malam bagi This Anda. is your night for greatness. Inilah malamnya untuk Anda menjadi besar. God has chose you Tuhan telah memilih Anda for greatness. untuk keakbaran. Now we have the blood of Jesus. Sekarang kita sudah memiliki darah Yesus. God will forgive corruption. Tuhan akan mengampuni korupsi. God will forgive sin. Tuhan akan mengampuni dosa. God will forgive everything. Tuhan akan ampuni semuanya. God loves you. Karena Tuhan mengasihi Anda. Do not disqualify yourself tonight, Jangan Anda menganggap dirimu sendiri tidak memenuhi syarat. but let the blood of Jesus wash you. Tapi biarkan darah Yesus yang membasuh saudara. And let the blessing of God come upon you. Dan biarkan berkat-berkat Tuhan turun atas saudara. When I'm talking to you tonight, Pada waktu saya berbicara kepada Anda malam ini, some of you will feel a warm feeling come upon you. ada di antara Anda yang merasakan rasa yang hangat mengalir ke dalam Anda. Your body will feel hot Tubuh Anda rasanya panas. because the Holy Spirit comes close to you. Itu karena Roh Kudus mendekat kepada diri Anda. Some of you, your body will shake. Ada di antara Anda yang tubuhnya akan tergoncang. Evil spirits will be broke off of you. Itu roh jahat sedang dipatahkan dari hidup Anda. Bad things will leave your life. Ada hal-hal buruk yang akan meninggalkan hidupmu. Why? Mengapa? Because Jesus is here. Oleh karena Yesus ada di Jesus sini. is here. Yesus ada di sini. The power of hell will leave you. Kuasa neraka akan meninggalkan The saudara. power of demon influence will leave you. Kuasa pengaruh-pengaruh setan akan meninggalkan saudara. Right now. Sekarang ini. Right now. Sekarang juga. Right Sekarang now. ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Be free. Jadilah bebas. Be free. Jadilah merdeka.
Open your Bible to Ezekiel 37 Buka Alkitab saudara di Yeskiel pasal 37. and let's read the first 10 verses. Mari kita akan baca 10 ayat yang pertama dari Yeskiel 37. Go ahead, let's read. Yeskiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. We believe in fivefold ministry. Apakah Anda percaya akan pelayanan 5 jawatan? We believe in the pastor, we believe in the teacher, Kita percaya akan pengajar-pengajar, kita akan percaya akan gembala-gembala but the atau pendeta. Bible also talks about the ministry of the prophet. Tetapi Alkitab juga membicarakan mengenai pelayanan Nabi. And in this scripture we read tonight, Dan di dalam ayat-ayat kitab suci yang kita baca malam ini, the whole valley was full of dead bones. seluruh lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering, tulang-tulang mati. And God had a plan to resurrect them Tuhan punya rencana untuk membangkitkan mereka semua, so they would come alive and be healthy. supaya mereka menjadi hidup dan sehat. And what was the plan of God? Dan apakah rencana Tuhan itu? That Ezekiel prophesied, Yang dinubuatkan Yeskiel, and when he would prophesy, the bones would come alive. yaitu pada waktu Yeskiel bernubuat, maka tulang-tulang kering itu akan hidup kembali. I remember when I came to Holy Stadium about 3 years ago, Saya ingat pada waktu saya ke Holy Stadium 3 tahun yang lalu, and I was in an airplane going over the country of Spain, saya sedang ada di pesawat yang terbang di atas negara Spanyol. and God told me to come to Holy Stadium Tuhan menyuruh saya untuk datang ke Holy and Stadium, to prophesy the acceleration anointing of the Holy Spirit. serta menubuatkan suatu urapan akselerasi dari Roh Kudus, A great, great anointing of God. yaitu gelombang pengurapan yang besar dari Tuhan. And then I remember when I got through preaching, Dan kemudian saya ingat ketika saya sudah selesai berkhotbah, I walked over to this part of the platform saya berjalan ke bagian sini daripada panggung ini, and I said, I would like everybody to stand up, dan saya berkata, saya minta semua orang untuk berdiri. and I would like you to point at the ground of Indonesia. Dan saya minta semuanya menunjuk kepada tanah di Indonesia. Why did I do this? Mengapa saya lakukan hal itu? I was so excited. Saya gembira sekali. I mean, I was excited. Saya benar-benar gembira waktu itu. When I look at you tonight, you don't look excited. Pada waktu saya memandang saudara malam ini, saudara tidak kelihatan begitu gembira. That's okay, you're listening. Enggak apa-apa, yang penting saudara mendengarkan. But when I heard the plan of God, Tapi waktu saya dengar rencana Tuhan, I went, whoa. saya bilang, wow, Oh, yeah, yeah, yeah. oh iya, ya, Whoa, my legs go rubber. wow, dan kaki saya rasanya seperti dari karet. Whoa, Wow, whoa. wow. I want to look respectable. Saya kepingin kelihatan terhormat. And I felt the walla walla wumba. Tapi kemudian saya merasakan wala-wala wamba. What's the walla walla wumba? Apakah wala-wala wamba itu? Oh, yeah, yeah. Oh iya, iya. When it happens to you, you'll know. Kalau saudara mengalaminya, saudara akan tahu. It's a river of the Holy Spirit. Itulah sungai dari Roh Kudus. Wumbara, wumbara, wumba.
Wambara, wambara, wamba. It begins to flow out of your belly. Dan mulai mengalir keluar dari perut rohani saudara. Oh, yeah. Dan oh ya. You say, I must, whatever, woof. I must confess to you. Saudara, saya perlu mengakui kepada saudara. About 30 seconds ago, bahwa kira-kira 30 detik yang lalu, angels come around me on the platform. malaikat-malaikat berdatangan mengelilingi saya di atas panggung ini. Please just be patient with me. Jadi tolong Anda sabar pada saya. Just wamba. Just let me be Daryl. Biarkan saya menjadi Daryl. So I was so excited. Jadi saya gembira sekali. I said, let's prophesy to the ground of Indonesia Dan saya berkata, mari kita bernubuat kepada tanah Indonesia. that God will bless the agriculture of Indonesia. Supaya Tuhan akan memberkati pertanian Indonesia. Let's prophesy to the corn. Mari kita bernubuat kepada jagung. Let's prophesy to the rice. Mari bernubuat kepada padi. And then I said this. Dan kemudian saya berkata begini. Let's prophesy to the gold. Mari kita bernubuat kepada emas. I'm talking about literal gold in the ground. Yang saya bicarakan adalah emas yang real, yang nyata, yang ada di dalam tanah. Let's prophesy to the silver. Mari kita bernubuat kepada perak. Let's prophesy to the mineral wealth. Mari bernubuat kepada kekayaan bahan-bahan mineral. That the money will come into the church. Supaya uang akan masuk ke dalam gereja. That all of it will not go to the government. Dan uangnya tidak ke pemerintah. But the church will be blessed. Tetapi gerejalah yang akan diberkati. Yeah. Ya. You understand? Saudara ngerti? I was with Pastor Sugi today Hari ini saya bersama Pastor Sugi and with some other people. dan beberapa orang yang I said lainnya. every time I'm in Holy Stadium, Dan saya berkata tiap kali saya di Holy I Stadium. tell people if they want a miracle, Saya berkata kepada orang-orang, kalau kalian menginginkan mujizat, they should do 3 things. kalian harus melakukan 3 hal. Number 1, Nomor 1, turn off your telephone matikan telepon Anda and stop sending SMSs. dan berhenti bikin SMS dan kirim SMS. Yeah. Ya. And listen to the word of the prophet Dan dengarkan perkataan sang nabi very, very closely. dan dengan sangat cermat dengarkan. Record it on your telephone. Rekam di telepon saudara. Write it down. Tuliskan Know what the prophet says. dan ketahui dengan baik apa yang dikatakan nabi itu. And if you believe, Dan kalau saudara percaya, forget you're from Indonesia. lupakan diri Anda bahwa Anda dari Indonesia. Because when Indonesian people listen to the pastor, Oleh karena kalau orang-orang Indonesia mendengarkan pendeta mereka, usually they never respond. biasanya mereka tidak menanggapi. But if you believe the word of the prophet, Tapi kalau Anda percaya perkataan nabi, respond. tanggapilah. Say hallelujah. Katakan haleluya. That was very bad. Wah, jelek sekali bunyinya tuh. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Oh yeah. Oh ya. Whoa. Wow. Respond. Tanggapi. Faith is always responsive. Iman itu selalu menanggapi. It's never passive. Tidak pernah pasif. We respond. Dan kita menanggapi. And then we sow according to our faith. Lalu kita akan menabur sesuai dengan iman kita. Wow. Wow. God told me to come here in April the 26th. Tuhan memberitahu saya untuk datang ke sini And I was bulan in- April tanggal I was 26. in Houston, Texas. Pada waktu itu saya di Houston di Texas. I had a heart attack. Saya kena serangan jantung. And the doctors told me I could not live. Dan dokter berkata saya tidak bisa hidup lagi. I laid in the hospital. Saya terbaring di rumah sakit. I said, God, I have a problem. Saya bilang, Tuhan, saya ada masalah. It's February. Ini udah bulan Februari. You said in April 26th, go to Holy Stadium. Engkau berkata tanggal 26 April pergilah ke Holy Stadium. I said, if I'm going to live, Saya bilang, kalau saya harus hidup, bring angels into the hospital maka berilah bawa malaikat-malaikat masuk ke rumah sakit. right now. Sekarang ini, Angels filled the hospital. biarlah malaikat-malaikat memenuhi rumah sakit. I said to the doctor, don't worry, I will live. Saya berkata kepada dokter-dokter, jangan khawatir, saya akan hidup. I was watching the angels of God. Karena saya sudah melihat malaikat-malaikat Tuhan. God said, when you go to Holy Stadium, Tuhan berkata kalau kamu pergi ke Holy Stadium the prophecy, untuk bernubuat, it'll impact the whole world. maka nubuatnya akan memberi dampak ke seluruh And the whole dunia. world will be blessed. Dan seluruh dunia akan diberkati. That there will come a blessing from God, Bahwa akan ada begitu banyak berkat dari from Tuhan. Holy Stadium, Dari Holy Stadium. from Holy Stadium, Dari Holy Stadium. that will bless all of Indonesia, Yang akan memberkati seluruh but it'll Indonesia. bless the nations of the Dan world. memberkati bangsa-bangsa di Do seluruh you dunia. believe that? Apakah Anda Do percaya? you believe that? Apakah Anda percaya? Do you believe that? Apakah Anda percaya? If you believe it, Jika Anda percaya. it happens. Dan maka itu terjadi. Whoa. Wow. I come to Holy Stadium. Saya datang ke Holy Stadium.
And God spoke to me. Dan Tuhan berbicara pada saya. And he said the people need to understand Dan dia berkata orang-orang ini jemaat perlu memahami what the blessing will be like. bagaimana rupanya berkat itu nanti. It is greater than King Solomon. Berkat itu akan lebih besar daripada berkatnya Raja Salomo. Greater than King Solomon. Lebih besar daripada yang Raja Salomo. Now before this trip, Nah, sebelum perjalanan ini, when people are poor and you have nothing, kalau orang miskin dan tidak punya apa-apa, God will begin something new tonight. maka Tuhan akan mulai mengerjakan sesuatu yang baru malam ini. But listen very, very carefully. Tapi tolong dengar dengan amat sangat cermat. If you are successful, Jika saudara sudah berhasil, sudah are you sukses, listening? apakah Anda mendengarkan saya? If right now you are successful, Kalau sekarang ini Anda sudah sukses, you have a good life, Anda mengalami hidup yang baik, you have good finances, keuangan saudara baik, you especially need to listen. terutama Andalah yang perlu mendengarkan. If you have great financial wealth, Jika Anda punya kekayaan finansial yang banyak, if you're listening on the radio, dan Anda sedang mendengarkan melalui radio, you need to listen to what I'm telling you. Anda perlu mendengarkan apa yang saya beritahukan. You are the main reason I'm in Indonesia tonight. Anda adalah alasan utama mengapa saya datang ke sini malam ini. When you have 2 cars, Kalau saudara punya 2 mobil, you have a nice house, saudara punya rumah yang bagus, you have other property, saudara punya properti lainnya, you have lots of money, saudara punya banyak uang, you live a good life, dan Anda menjalani hidup yang baik. your family is doing good. Keluarga saudara juga makmur, That's not good. tapi itu tidak cukup baik. That's not good. Itu tidak baik. Because tonight, Oleh karena malam ini, God wants to lay his hand upon you. Tuhan ingin menumpangkan tangannya atas saudara. He wants to break your heart. Dia ingin meremukkan hati saudara. He wants to break your heart. Dia ingin meremukkan hatimu. I just come from the country of Ukraine. Saya baru saja pulang dari negeri Ukraina. They're at war with Russia. Mereka sedang berperang dengan Rusia. There's a preacher came to your church Ada seorang pengkhotbah datang ke gereja saudara. by the name of Pastor Dima. Namanya Pastor Dima. He has a healing miracle explosion. Dia mengalami suatu ledakan kesembuhan ilahi yang besar. Creative body parts, Ada bagian-bagian tubuh yang hilang atau rusak diciptakan ulang. new kidney, new liver, new heart. Ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru. The most amazing things. Dan hal-hal yang paling menakjubkan terjadi. But Russia shoots rockets into his city. Tetapi Rusia mengirim roket ke kota tempat pendeta ini tinggal. They destroy the whole city. Yang menghancurkan seluruh kota. They destroy the water system. The water. Dan menghancurkan pabrik pumpnya ya, they tempat have airnya. no drinking water. Sedemikian sampai mereka tidak punya air minum. He is probably my main disciple in Ukraine. Kemungkinan dialah murid utama saya di Ukraina. He's a wonderful young man. Dia anak muda yang sangat baik. People in the Holy Stadium gave money to him. Orang-orang di Holy Stadium telah memberi uang kepadanya. So he has the best website in all of Russia. Sehingga dia punya website terbaik di seluruh Rusia. New computers, new cameras. Dengan komputer yang baru dan kamera yang baru. All of Russia is blessed by Holy Stadium. Sehingga seluruh Rusia diberkati oleh Holy Stadium. He thanks God for Holy Stadium. He thanks God for Holy Stadium. Dan pendeta ini bersyukur kepada Tuhan karena Holy Stadium. He thanks God for Pastor Petrus. Dia bersyukur kepada Tuhan oleh karena Pastor Petrus. But you understand, Tapi saudara perlu the memahami people of Ukraine are suffering very, very big. bahwa orang-orang Ukraina sedang menderita amat sangat. They're my friends. It breaks my heart. Mereka adalah teman-teman saya sehingga hati saya hancur. I want to do more to help them. Saya ingin lebih menolong mereka lagi. But I tell him, Dima, you're my disciple. Tapi saya berkata kepadanya, Pastor Dima, Anda adalah murid saya. And when America has financial trouble, Dan ketika Amerika mengalami masalah finansial, and we have big problems, dan kita mengalami masalah besar, China looks at America, Cina memandang kepada Amerika, China smiles. dan Cina tersenyum. They go all over America, Mereka pergi kemana-mana di Amerika, buying real estate, membeli real estate, membeli lahan, buying up America. dan membeli Amerika. America needs money. Orang-orang Amerika perlu uang. Our economy is in trouble. Perekonomian kami sedang dalam masalah. What does President Obama do? Apa yang dilakukan Presiden Obama? He borrows billions of dollars from China.
Dia meminjam miliaran dolar dari Cina. Do you understand? Apakah Anda ngerti? I tell Pastor Dima, Saya berkata kepada Pastor your Dima, whole city is destroyed. kota Anda sudah dihancurkan. Everything around you is terrible. Semua di sekitarmu parah keadaannya. Listen to me. Tapi dengar saya. You are supernatural. Kamu supranatural. You are supernatural. Anda itu supranatural. Right now Sekarang ini. is your time of opportunity. Ini adalah saat kesempatanmu. Do not look at anything, Jangan memandang apa-apa. but hear the voice of God. Tapi dengarkan suara Tuhan. Tonight, he's in the city of Kiev, Malam ini dia ada di kota Kiev. getting ready to start revival center. Sedang bersiap-siap untuk membangun sebuah center, sebuah pusat untuk revival. He never quit. Dia tidak pernah berhenti. He's ready to do bigger things. Dia sudah siap mengerjakan hal yang lebih besar lagi. Do you understand? Apakah saudara ngerti? Do you understand? Saudara mengerti? Right now, Sekarang ini God's going to break your heart, Tuhan akan membuat hatimu remuk. give you compassion for the world. Memberi Anda belas kasihan kepada dunia. When you hear of people like Pastor Dima, Sehingga ketika Anda mendengar mengenai seseorang seperti pendeta Dima ini, you will finance him. maka Anda akan